Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Abdurrahmani as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharaini amin. Dawabitu utawi iki pira-pira kriteria, ketentuan, beberapa ketentuan. Akhraja sampun mentakhrij Al-Hakim sapa Imam Al-Hakim fi Mustadraki ing dalam kitab Mustadraknya. Al-Hakim wal Baihaqi ulan Imam Al-Baihaqi fi Dalail ing dalam kitab Dalail Ad-Dalailun Nubuwah wal Bazzaru lan Imam Al-Bazzar fi Musnadin dalam musnadipun. 3 kitab jadi satu. 3 orang itu, 3 tokoh ulama tersebut mentakhrij dalam kitabnya masing-masing min tariqil A'masyi saking jalur Al-A'mash an Ibrahim saking Ibrahim an Alqamah saking Alqamah an Abdullah saking Abdullah. Kala ngendika sapa Abdullah, makana ya ayyuhallazina amanu unzila bil madinati. Ma utawi barang hanya syaratnya. Jadi ada jawabnya mestinya nanti. Makana utawi barang kana kang ana apa ma. Kalau jadikan syarat berarti fi'ilnya fi'il syarat gitu. Kalau jadikan mausul ya mausul, berarti kang. Jadi saya langsung artikan saja maka nama utawi barang. Karena kang ono apa ma ya ayyuhalladzina amanu iku berupa lafaz atau ayat ya ayyuhalladzina amanu unzila maka den turunaken apa ma bil Madinah di Madinah. Tarkib berikutnya kalau tidak dijadikan syarat maka ma-nya mausulah, jadi khobarnya unzila itu gitu. Terserah pakai tarkib yang mana. Yang penting intinya segala yang ada ya ayyuhalladzina amanu itu di Madinah turunnya. Wa malan utawi barang kana kang ono apa ma iku ya ayyuhalladzina iku ya ayyuhan nasu fa bi Makkah moko iku ning Mekah mudune. Kalau ditarkib saya agak ragu-ragu. Kalau ditarkib syarat berarti nerjemahnya itu kanannya tam saja. Jadi saya ulangi lagi, saya tarkib syarat ma saya anggap syartiyah saja ya biar nyambung, dijadikan apabila gitu. Jadi makana apabila ada opo ya ayyuhalladzina amanu, jadi kanannya tam tidak punya khobar. Apabila ada ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu unzila moko den turunaken opo ayat ya ayyuhalladzina amanu bil madinati di Madinah. Wama dan apabila kana ada opo ya ayuhan nasu ayat ya ayuhan nas fa bi Makkah moko ay unzila bi Makkah diturunkan maka diturunkan bi Makkah di Mekah. Titik kaidah pertama. Wa akhraja lan sampun mentakhrij hu teng model ketentuan seperti tadi itu ya ayyuhalladzina amanu di Madinah
ya ayuhan nas di Mekah itu sapa Abu Ubaid fil Fadail ing dalam kitab Al Fadail atau Fadailul Quran an Alqamah dari Alqamah mursalan ai ikhrajan mursalan dengan takhrij yang model mursal. Istilah mursal ya carinya di ilmu hadis ya, modelnya periwayatan mursal itu bagaimana gitu ya. Oke. Yang jelas Abu Ubaid juga mengeluarkan hal yang sama secara mursal. Wa akhrajalan uga mentakhrij sapa Imam Abu Ubaid an Maimun bin Mahrana dari Maimun bin Mahran kala ngendika sapa Maimun bin Mahran maka fil Qur'ani apabila kana ono fil Qur'ani iku ing jerone Al-Qur'an ya ayuhan nasu qul lafat atau ayat ya ayuhan nasu au ya bani adam atau lafat atau ayat ya bani adam fa innahu moko sak temene ayat 2 itu ya ayuhan nas dan ya bani adam iku makiyun makiyah wa malan apabila kana ono apa lafat ya ayyuhalladzina amanu fa innahu moko sak temene lafat niku wau teks redaksi ayat niku wau madaniyun iku madaniyah titik masih agak sama ada tambahan satu yang makiyah yaitu ya bani adam perbedaannya. Terus lagi ngendika sapa Ibnu Atiyah wa Ibnul Faras lan Imam Ibnul Faras wa ghairuhuma dan liyane Ibnu Atiyah lan Ibnul Faras kok teksnya lain ya. Oh ya, wa fiya ayyuhalladzina amanu. Nah, di teks punya saya ini gak jelas ya huwa fi ya ayyuhalladzina amanu. Saya cek dulu ragu. Oke, saya lanjut. Iya, huwa betul huwa. Di naskahnya hasil penelitian kerajaan Arab Saudi itu ngendikan Ibnu Atiyah lan Ibnul Faras wa ghairuhuma itu adalah huwa fi ya ayyuhalladzina amanu sahihun. Huwa utawi ketentuan yang sudah disebutkan fi ya ayyuhalladzina amanu ing dalem redaksi ayat ya ayyuhalladzina amanu iku sahihun sahih. Artinya kalau ya ayyuhalladzina amanu memang sahih madaniyah. Wa amma ya ayyuhan nasu anapun utawi redaksi ya ayyuhan nasu faqad ya'ti moko kadang-kadang tumeka apa redaksi moko iku kadang-kadang tumeka apa redaksi ya ayyuhan nas fil madani ing dalem ayat madaniyah atau surat madaniyah. Titik. Dua kaidah ini disampaikan banyak, kemudian Asy'ari mendialogkan lagi. Jadi ada yang sudah berkomentar tentang kaidah-kaidah yang sudah disebutkan itu. Wa qala lan ngendika sapa Ibnul Hassar, Imam Ibnul Hassar ngendikane kodik tanah teman-teman wis gadi atau memberikan perhatian al-mutasyawiluna bin naskhi bihadzal hadisi. Lan teman-teman memberikan perhatian sopo al-mutasyawiluna piro-piro ulama kang sibuk bin naskhi dengan penyalinan. Jadi ulama-ulama yang sibuk di bidang penyalinan hadis bihadzal hadisi gatine iku bihadzal hadisi kelawan hadis menika. Jadi maksudnya hadis secara umum bukan sabda Nabi. Secara umum maksudnya kabar cerita itu asal tersebut gitu. Wa tamadulan mendasarkan sopo al mutasyawiluna hu ing hadis niki wau ala dha'fi ngatasi kedhaifan hadis tersebut. Terus kemudian dilanjutkan Imam Ibnul Hassar lagi
Wa qad ittafaqan nasu lan teman-teman wis sepakat annasu sapa para ulama yang ada di bidang ulumul Quran ini sepakat ala annan nisaa ing atase sak temene surat An-Nisa madaniyatun iku ada madaniyah wa awaluha hale utawi awali surat An-Nisa ya ayuhan nas. Jadi batal kaidahnya. An-Nisa itu madaniyah tapi awalnya justru ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, itu ya ayuhan nas. Terus kemudian wa ala annal hajja makiyatun, dan juga sepakat wa ala annal hajja lan ing atase sak temene surat al-hajji al-hajj makiyatun iku makiyah wa fiha padahal hale fiha iku ing dalam surat al-hajj ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu utawi redaksi ayat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Jadi dibatalkan dengan fakta ini. Faktanya surat Haji itu Makkiyah, tapi di dalamnya ada ya ayyuhalladzina amanu. Padahal tadi kaidahnya kalau ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah. Tapi ini Makkiyah kok gitu. Wa qala lan ngendika titik ada orang lain lagi. Wa qala lan ngendika sapa ghairuhu saliyane Imam Ibnul Hassar, dikasih catatan oleh peneliti itu yang sudah meneliti Al-Itqan cetakan Arab Saudi itu, dan dia sudah menguraikan di analisis dia soal kitab Al-Itqan ini kalau ada kata-kata ghairuhu yang dimaksud ini Az-Zarkashi gitu. Tidak tahu kenapa kok As-Suyuti ini kok tidak nyebut Az-Zarkashi gitu saja. Kan kalau saya pribadi sih ukurannya aku jenenge wis ngebet, wis pengen nulis, wis genah, ketok, tiba-tiba sudah ada. Kan kayak bingung. Tapi As-Suyuti responnya jelas di kitabnya. Kalau mungkin orangnya kayak saya ya mungkin ternyata wis ono ngono ning miso ngatine. Kalau As-Suyuti kan ndak. Cuma dari kata-katanya ini ndak, cuma perasaan saya saja. Kalau saya pribadi yang jelas gagal ketahuan kayak itu itu Pak wis ono lek. Nanti padahal saya sudah menduga saya satu-satunya. Nah, ternyata kok sudah aja Imam Az-Zarkashi yang begitu luas memaparkan itu. Tapi As-Suyuti tetap melanjutkan dan dia merespon sangat senang sekali ketemu dengan izdatu sururan katanya As-Suyuti. Sangat berbahagia, tambah bahagia kalau ketemu kitab itu. Tapi di redaksi-redaksi yang beliau kutip itu beliau kok ngomong qala ghairuhu gitu. Katanya komentatornya itu yang dimaksud adalah Az-Zarkashi gitu. Tapi ada ruang-ruang lain seperti yang sudah pernah saya ceritakan tuh, ada ruang-ruang lain di mana As-Suyuti langsung menyebut Az-Zarkashi. Dan alasannya kenapa kok dibilang ghairuhu, karena mungkin As-Suyuti tahu dari jalur lain selain Az-Zarkashi gitu. Oke, selanjutnya wa qala lan ngendika sapa ghairuhu sakliyane Imam Ibnul Hassar, maksudnya Az-Zarkashi, hadzal qaulu utawi qaul menika, qaul ketentuan ini tadi itu bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah, ya ayyuhan nasu dan ya bani Adam itu adalah makkiyah. Setiap yang ada itu adalah makkiyah. Nah, hadzal qaul utawi qaul menika atau ketentuan tadi itu in ukhidza lamun den jupuk apa hadzal qaul ala itlaqihi ing atase keumumane atau universalitasnya, kemutlakannya. Fihi iku ing dalam hadzal qaul nazrun utawi pandangan. Maksudnya kalau itu secara mutlak kaidah seperti itu, itu perlu ditinjau. Katanya ghairuhu Az-Zarkashi itu. Alasannya fa inna surat al-Baqarah krana sak temene surat al-Baqarah madaniyatun iku madaniyah wa fiha hale iku ing dalam surat al-Baqarah ya ayuhan nasu budu rabbakum utawi redaksi aja di ayuhan nasu budu rabbakum ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi dan seterusnya. Jadi ada nyatanya padahal madaniyah tapi kok ada ya ayuhan nas.
Terus wa suratun nisa'i, kalau diatofkan ke fa inna surat al-baqarah maka bacanya wa suratan nisa'i lan krana sak temene surat an-nisa madaniyatun iku madaniyah wa awwaluha hale utawi awal ayatnya surat an-nisa adalah iku ya ayuhan nasu, lafaz ya ayuhan nas, padahal dia madaniyah karena ada hukum faraid juga di sana, sudah ada hudud. Wa qala lan ngendika sapa Makiyun Imam Maki, ini lengkapnya sudah di Asyuti hanya menyebut Makiyun gitu, Imam Maki. Kalau di catatan tuh ada siapa nama lengkap beliau dan di kitab apa ada. Saya ndak ingat itu apa. Ngendikane Imam Maki itu hadza utawi iki ketentuan dari dijawab maneh. Jadi kalau Azhar kasih bilang begitu, Asyuti datangkan lagi tokoh lain yaitu Maki, hadza utawi iki innama hanya sanya huwa hadza fil aksari iku ing dalem akeh-akeh, maksudnya mayoritas. Jadi kaidah itu berlaku biasa. Nek ono ya ayuhan nas makiyah, nek ono ya ayyuhalladzina amanu madaniyah, itu fil aksar ing dalem akeh-akeh. Walaisalan ora ono apa hadza bi amin iku umum, dadi ndak umum. Wa fi katsirin hale soale alasane wa fi katsirin hale iku ing dalem, wawunya dijadikan waw haliyah saja. Wa fi katsirin lan iku ing dalem akeh minas suwari saking pira-pira surat al-makkiyah kang bangsa makkiyah. Ya ayyuhalladzina amanu utawi redaksi ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dalam banyak surat makkiyah itu ada ya ayyuhalladzina amanu. Titik. Terus Asyuti menghadirkan lagi dialognya. Jadi kok bisa mendialogkan banyak redaksi. Wa qala lan ngendika wairuhu sapa sakliyane Maki. Maksudnya ya laki-laki Az-Zarkashi itu. Ngendikane wairuhu al-aqrabu utawi sing paling cedhek maring bener hamluhu iku nggawa kaedah iki mang. Nggawa kaedah ya ayuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu iku ala annahu ing atase sak temene kaedah tadi itu adalah khitab ajakan bicara al maksudu ingkang utawi sing dipun maksud bihi kelawan al au utawa jullul maksudi sebagian besar yang dimaksud bihi kelawan al iku ahlu Makkah adalah penduduk Mekah awil Madinati utawa penduduk Madinah. Jadi yang paling katanya sikapnya Az-Zarkashi itu ya paling enak kalau ada kaidah begitu ya di bawah bahwa yang dimaksud itu adalah yang diajak bicara atau sebagian besar yang dimaksud yang diajak bicara adalah orang Mekah. Jadi kalau ya ayuhan nas itu sebagian besar yang diajak bicara adalah orang Mekah, dan kalau ya ayyuhalladzina amanu sebagian besar atau yang dimaksud itu adalah orang Madinah. Itu kalau ya ayyuhalladzina amanu. Titik. Waqala lan ngendika sapa Al-Qadhi, Imam Al-Qadhi. Nah, ini yang digelari Al-Qadhi bahkan komentatornya saja tidak bisa menemukan. Jadi mengidentifikasi siapa yang dimaksud oleh Asyuti Al-Qadhi. Jadi kalau dilihat model penulisan di zaman itu mungkin bilang Al-Qadhi sudah jelas itu inotnya kemana. Tapi ini bahkan si penelitian itu menduga, si komentatornya dicetakan Saudi Arabia itu menduga kalau Al-Qadhi yang dimaksud ada Al-Qadhi Al-Baqillani, penulis Ijazul Quran itu. Dan kalau saya pribadi saya juga pernah baca di salah satu komentar juga, lupa saya bukunya itu. Jadi kalau Al-Qadhi itu gurunya Asyuti, yaitu Al-Qadhi Iyad, seperti disampaikan di awal diskusi itu. Ada di sana. Tapi Al-Baqillani juga gurunya beliau yang itu yang di awal diskusi itu lagi. Saya sebentar lihat. Jadi oh bukan, sorry keliru saya. Jadi mana tadi?
Oh ya ada itu di awal-awal. Oh, Al-Qadhi Al-Bulkini ya, Mawaqi'un Nujum, Mawaqi'ul Ulum, Mawaqi'un Nujum itu. Itu juga beliau gelari Qadhil Qudat. Tapi ada di yang lain itu naskah yang apa nanti di uraiannya ada, seingat saya itu ada Al-Qadhi'iyat. Jadi kemungkinannya itu. Jadi kalau tidak Al-Qadhi Al-Baqilani ya Qadhi'iyat atau Al-Qadhi Al-Bulkini itu, Qadhil Qudat itu. Tapi kalau melihat hasil penelitiannya si komentatornya itu ya, beliau cenderungnya ke Al-Qadhi Al-Baqilani. Hanya saja ketika dibuka di kitabnya Al-Qadhi Al-Baqilani kok tidak ada redaksi ini gitu. Oke, saya lanjutkan. Wa qala lan ngendika sapa Al-Qadhi Imam Al-Qadhi ngendikane ingkana lamun ono ar-ruju' apa referensinya fi hadza ing dalam kaidah-kaidah atau ketentuan yang sudah disampaikan tadi, yang sudah disampaikan tadi itu ilan nakli iku maring riwayat. Kalau rujukan kaidahnya itu adalah riwayat atau penentuan makiyah madaniyah seperti ya ayyuhalladzina, berdasarkan ya ayyuhan nasu atau ya ayyuhalladzina amanu itu didasarkan pada riwayat, famusallamun moko iku den terima, bisa saja diterima. Tapi sebaliknya wa in kana lamun ono as-sababu apa sebab atau dalan fihi ing dalam iku hada itu dalam kriteria tadi itu iku husulal mukminina, tinggalnya atau hasil niku maksudnya beradanya orang mukmin bil Madinati di Madinah alal kathrati ing atase kataipun dunama kata duduk di Mekah fadhaifun maka qaul dhaif. Jadi kalau sebab penamaan itu adalah karena jumlah orang mukmin yang ada di Madinah lebih banyak daripada yang ada di Mekah, maka tidak bisa dijadikan dasar, itu dhaif gitu. Kalau kenapa kok disebut ya ayyuhalladzina amanu pasti orang Madinah? Alasannya karena lebih banyak di Madinah orang mukminnya, lah itu dhaif itu. Alasannya idkrono ya juzu wenang, maksudnya mungkin saja khitabul mukminin opo nyeluk atau mengajak bicara orang mukmin bisifatihim kelawan sifati wa bi ismihim lan kelawan jenengi wa jinsilam kelawan jenise wa yu'maru, tapi den perintah wairul mukminina opo sakliyane mukmin atau non mukmin bil ibadati diperintah kelawan ibadah, maksudnya ya ayuhan nasu budu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu taku berbeda itu kan. Kama kaya dene yuk maru den perintah al mukminuna sapa wong kang iman bil istimrari kelawan nerusaken alaiha ing atase ibadah wal izdiyadi lan kelawan nambahi minha saking ibadah. Jadi karena mungkin saja memanggil orang mukmin ya ayyuhalladzina amanu dengan sifatnya ya ayyuhal mukminun atau enggak ada ya ayyuhal mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu boleh saja dipanggil begitu gitu. Ya ayyuhan nasu boleh saja. Kalau yang masih belum mukmin dipanggil ya ayyuhan nasu mungkin saja. Gitu sebagaimana orang mukmin pun masih mungkin disuruh ya ayyuhalladzina amanu budu. Masih mungkin. Gitu. Jadi bisa-bisa saja. Gitu kira-kira lah. Oke, alasannya itu. Tidak pasti, artinya tidak pasti. Kalau ya ayyuhalladzina amanu tidak pastilah itu badannya. Ya ayyuhan nasu juga tidak pasti itu makiyah. Nakola sudah menukil huteng pangentikan menika sapa al imam wong kang dadi imam ingkang dijuluki Fakhruddin, kebanggaan agama fi tafsiring dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi. Oke, titik. Kemudian As-Suyuti mendialogkan lagi, menghadirkan lagi versi lain. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi
fid dalail ing dalam kitab dalail nubuwah min tariqi Yunus bin Bukairin an Hisamin dari jalur Yunus bin Bukairin an Hisham bin Urwati an Hisham bin Urwata dari Hisham bin Urwah an Abi saking bapakipun, maksudnya bapaknya Hisham yakni ya Urwah itu. Qala ngendika sapa Abi maksudnya Urwah, ngendikane kullu syai'in nazala minal qur'ani fihi dzikrul umami wal quruni, kullu syai'in utawi saben-saben barang nazala kang mudhun apa syai'innya itu minal qur'an dari Al-Qur'an fihi engkang iku ing dalem syai' dzikrul umami utawi nyebut pira-pira umat wal quruni dan abad-abad yang telah berlalu, fa innama maka hanya saja ada faknya. Jadi kullu syai'in dianggap mirip syarat. Fa innama maka hanya saja nazala mudun apa kullu syai'in itu di Makkah di Mekah. Titik atau titik koma boleh. Wa makana minal faraidi lan utawi barang. Tegese ayat redaksi Al-Qur'an kana kang ana apa ma iku minal faraidi setengah saking pira-pira hal-hal kang fardu was sunani lan pira-pira hal-hal kang sudah mentradisi sunnah. Fa innama moko hanya sanya nazala mudun apa ma bil Madinah di Madinah. Titik kaidah lain gitu. Asli ndak pakai ayat Latin aman, dipakai konten. Ndak pakai redaksi. Pokok kontennya tentang cerita umat-umat biyen ya iku Mekah. Nek kontene wis soal-soal barang sing wajib to yang sudah mentradisi itu ya Madinah gitu. Karena di Mekah belum ada. Maksudnya secara formal belum ada itu, kecuali sholat lima waktu itu. Itu pun di akhir periode Kanjeng Nabi ada di Mekah. Titik dihadirkan lagi kemudian versi lain untuk mengetahui Makki Madani. Jadi ketentuan ini dihadirkan setelah As-Suyuti menyampaikan Makki Madani berdasarkan riwayat. Jadi ketentuan ini. Kalau ini kan kemudian kalau ini kan sudah hasil penelitian kemudian dirumuskan jadi teori itu. Tapi ada bantahan-bantahan. Terus kemudian waqala lan ngendika ini lain lagi. Jadi setelah banyak perbedaan kemudian ingin diumumkan lagi, itu dibuka lagi teori umumnya. Waqala lan ngendika sapa Al-Ja'bari, Imam Al-Ja'bari Waqala lan ngendika sapa Al-Ja'bari, Imam Al-Ja'bari titik 2 atau tanda petik ngendikane Imam Al-Ja'bari lima arifatil Makki wal Madani iku kaduwe ngaweruhi Makkiyah lan Madaniyah tariqani utawi dua metode sama'iyun wa qiyasiyun. Siji metode sama'i wa qiyasiyun lan qiyasi, maksudnya teori analogi. Kalau sama'i itu tidak bisa riwayat itu. Fas sama'iyu moko utawi metode sama'i ma yaiku barang tegese riwayat atau asar wasala kang tutuk ilaina teng kita nuzuluhu apa mudune ayat berarti ma yaiku ayat gitu atau redaksi ayat wasala kang tutuk apa ma ilaina teng keliru saya ulangi lagi fas sama'i moko utawi sing sama'i metode sama'i ma yaiku mengenai ayat barang maksudnya ayat wasala kang tutuk ilaina teng kita nuzuluhu apa mudune ma bi ahadihima di salah satu dari makiyin wa madaniyin. Umumnya itu Makki Madani. Wal qiyasi ulan utawi sing diarani metode qiyasi yaiku kullu suratin siji. Titik 2 al qiyasi wal qiyasi ulan utawi sing diarani metode qiyasi iku lafat kullu suratin dan seterusnya. Saya artikan kullu suratin utawi saben-saben surat fiha ingkang iku ing dalam suratin ya ayuhan nasu utawi lafat ya ayuhan nasu fakot saja tok au kalla utawa lafat kalla au awwaluha utawi awale surah harfu tahajjin iku huruf hijaiyah siwa zahrawaini sakliyane Al-Baqarah dan Ali Imran.
Az-Zahrawain ini baru kita temukan nanti di Tasmiyatus Suwar. Kalau tidak mau pakai perangkat bahasa kamus atau googling, kalau itu dimasukkan perangkat bahasa. Kalau di Al-Munawwir tidak ada, di Al-Muhid ada. Az-Zahrawain itu apa? Tapi nanti Asyuti ada. Kalau tidak mau pakai kamus ya langsung saja buka bab Tasmiyatus Suwar. Jadi Az-Zahrawain itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi awaluha harfu tahjin atau utawi awali surat itu harfu tahjin iku huruf hijaiyah siwa Zahrawain, tapi sakliyane surat Baqarah dan Ali Imran, war-ra'di dan selain surat Ar-Ra'd. Wa fiha lan iku ing dalem surah kisatu Adam utawi kisah Adam wa iblis lan iblis siwal Baqarah sakliyane surat Al-Baqarah. Angel yang gawe teori. Jawab kullu suratin itu yang seolah-olah syarat fahiyah mongko utawi kullu suratin makiyatun itu makiyah. Tinggal kaidah ngrumusno iki yo angel iki. Setiap surat yang ada ya ayuhan nasnya saja tanpa ya ayyuhalladzina aman atau ada kala atau surat yang awalnya itu adalah huruf-huruf muqatta'ah alif lam dan sebagainya kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran dan Ar-Ra'd, atau setiap surat yang di dalamnya ada kisah Adam dan iblis selain Al-Baqarah itu makiyah. Angel jan. Kon golek dhewe. Timbang koyo ngono lho bisa disajikan sama Asyuti. Tapi masih membuka kemungkinan. Jadi teori enaknya kalau ada teori kita masih mungkin bisa menemukan hal-hal lain mungkin dengan membawa teori itu masuk ke dalam alam raya Al-Quran itu. Wah, berdasarkan teori ini tiba iki. Tapi perlu diingat itu hanya kiasi. Kalau yang sifatnya sama nggak bisa, harus riwayat, dan Asyuti sudah menyampaikannya itu. Terus kaidahnya lagi, lanjutannya sebaliknya wa kullu suratin lan utawi saben-saben surat fiha kang iku ing dalem suratin qasasul Ambiya utawi kisah-kisah para nabi wal umami lan kisah-kisah para umat al-khaliyati kang wis kepungkur makiyatun iku makiyah. Jadi setiap surat yang di sana ada kisahnya Ambiya dan umam khaliyah itu makiyah. Wa kullu suratin dan utawi saben-saben surat fiha ingkang iku ing dalam surat faridatun utawi kewajiban mulai syariat sudah kewajiban syariat menjalankan syariat au haddun atau hukuman fahiya maka utawi kullu suratin madaniyatun adalah madaniyah. Jadi fa-nya itu ya karena jumlah kullu suratin ini dimiripkan syarat gitu. Kalau tidak dimiripkan syarat ya ini seperti wa kullu suratin fiha qasasul anbiya'i makiyatun langsung dikhobari gitu. Kalau yang mirip syarat ya, dianggap mirip syarat maka ada fahiyanya untuk menegaskan fa-nya itu. Fahiyah maka utawi kullu suratin fiha faridatun aw haddun madaniyatun madaniyah. Intaha, selesai apa periwayatanipun Imam Al-Baihaqi. Titik waqala lan ngendika sapa Makiun Imam Maki ngendikane kullu suratin utawi saben-saben surah fiha ingkang iku ing dalam surat. Beda lagi makanya dihadirkan gitu. Ingkang iku ing dalam surat dzikrul munafiqun utawi nyebut wong munafik famadaniyatun maka iku madaniyah. Ai fahiyah madaniyah. Jadi ada lagi kriterianya yang sangat mini ditemukan oleh Asyuti ngendikane Imam Maki. Jadi setiap yang ada sebutannya orang munafikin itu di madaniyah. Di Makkiyah belum ada. Wa zadalan nambai gauruhu sapa sakliyane. Imam Maki maksudnya ya tadi Zarkasi itu. Siwal Ankabut. Jadi sakliyane surat Al-Ankabut karena di dalam Al-Ankabut itu ada Al-Munafikin juga. Tapi dia tidak madaniyah, Makkiyah Al-Ankabut. Jadi nemokno informasi sing mini nek sing dikecualikan itu Al-Ankabut itu, dan itu didapat dari Az-Zarkasi itu kalau ndak jeli betul kan sulit nih nemukannya. Titik wa fi kamilil hadzali lan iku ing dalem kitab Al-Kamilnya karya Imam Al-Hadzali
utawi kullu suratin kaidah kullu suratin dan seterusnya. Di lafadz kullu suratin biasa sajadatun. Saya artikan sekarang. Kullu suratin utawi saben-saben surat fiha ingkang iku ing dalam surat sajadatun utawi ayat sajadah fahiya maka utawi surat niku wau makiyatun adalah makiyah. Jadi ada banyak kiasinya. Kalau samai sudah dia sampaikan, sekarang yang kiasi. Karena ada ulama yang menyampaikan itu gitu. Setiap ada ayat sajadah itu pasti makiyah. Titik waqala dirini waqala lan ngendika sapa Imam Ad-Dirini atau Ad-Dairini rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Amin. Ngendikane Imam Ad-Dirini wa mana zalat kalla biyasri bafa'laman walam ta'ti fil qur'ani fihil a'la wa manazalat. Baharnya tawil ya, yang saya tahu saja. Wa manazalat lan ora mudun opo kala ayat yang ada kalanya biyasri badiyasri Medina fa'laman maka kudu teman-teman weruh sepesira. Setiap yang ada kalanya tidak pernah turut di Yasrib, artinya makiyah mesti. Walam takdilan ora tumeka apa kala fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an fi nisfi ing dalam separuhne Al-Qur'an al-a'la ingkang dhuwur. Jadi kalau Al-Qur'an ditata dari atas ke bawah, maka dari separuh yang ke atas itu tidak ada kalanya. Walam takdilan ora tumeka apa kata kala fil Qur'an di Al-Qur'an fi nisfihi ing dalam separone Al-Qur'an al-a'la ingkang dhuwur. Jadi dibayangkan Al-Qur'an ditoto ayate tekan dhuwur menisor, terus dibagi loro sing dhuwur iki. Jadi yang ada di atas itu dari sebelum Al-Kahfi. Urutannya seperti Qur'an yang sekarang. Karena nanti Asy'uti bicara tentang urutannya itu. Jadi ini urutan yang seperti sekarang. Jadi dari sebelum Al-Kahfi itu tidak ada yang ada kalanya. Coba saja dilihat, dicek isi tenan pura. Jadi kalau yang ada kalanya pasti turunnya di Mekah. Itu kala saya alamun, kala saufa, kala innal insana dan sebagainya. Wa hikmatu dzalika. Hikmahnya apa kok tidak ada kalanya yang di Madinah itu? Tidak ada, yang di Mekah kok ada. Wa hikmatu dzalika lan utawi hikmahipun anna nisfahu iku sak temene separone Al-Qur'an al-akhiri ingkang akhir. Maksudnya yang bagian bawah dari setelah surat Al-Kahfi terus sampai An-Nas. Iku nazala mudun opo aksaruhu mayoritas paruh terakhir Al-Qur'an itu bimakata di Mekah. Wa aksaruha lan utawi akeh-akeh ayat yang turun di Mekah itu di separuh terakhir Al-Qur'an itu jababirotun. Jababirotu juga bisa kalau dianggap mengikuti bentuk mafa'ilatu, mafa'ilu. Dianggap isim ghairu munsharif bisa, tapi di harokatnya cetakan yang Saudi Arabia itu harokatnya tun gitu, tapi mungkin saja keliru. Jadi terserahlah, bisa-bisa saja orang-orang Arab nahwu spekulatif gitu. Wa aktsaru halan utawi mayoritas ayat yang turun di Mekah itu yang ada kalanya itu jababiratun bersifat memaksa. Kala ora banyak yang begitu. Ojo sampai ngono. Karena sifatnya memaksa dalam tanda kutip. Nah, dia bukan memaksa yang seperti kudung ini, enggak. Fatakarrorat, karena itulah fatakarrorat terus berulang apa lafat kala itu fihi ing dalem nisfihil akhir ala wajhi tahdidi ing ngatasi sisi atau wajah tahdidi ancaman wa ta'nifi lan pembengisan lahum kaduwe penduduk Mekah wal ingkari lan ngingkari alaihim ing atase Mekah. Jadi memang ingkar itu adalah sebuah protes bahwa di paruh terakhir Al-Quran kan banyak kalanya itu turunnya di Mekah semua karena bentuk protes terhadap
ya terhadap sesembahan, terhadap praktek-praktek ketidakadilan yang ada di Mekah, penyiksaan terhadap budak-budak dan lain sebagainya itu. Jadi pengingkaran itu sebuah protes, dan Nabi Muhammad protesnya lewat kata-kata. Bikhilafin nisfil awali, berbeda dengan paruh awal Al-Quran, maksudnya yang dari Al-Fatihah sampai sebelum Al-Kahfi itu. Berbeda dengan paruh awal Al-Quran, wamalan juga berbeda dengan barang, maksudnya ayat, redaksi ayat nazala kang mudun opo ma, ayat itu minhu dari Al-Quran, fil Yahudi tentang orang Yahudi. Saya ulangi lagi. Bikhilafin nisfil awwali titik saja, tidak diatofkan, jadi lebih enak. Berbeda dengan paruh awal Al-Quran, jadi yang sebelum surat Al-Kahfi atau Al-Fatihah sampai Al-Baqarah itu. Al-Fatihah sampai sebelum Al-Kahfi itu. Karena tengahnya Quran kan ada di Al-Kahfi itu. Oke, titik. Wa man nazala minhu fil Yahudi, wa malan utawi barang nazala kang mudun apa minhu saking Al-Quran fil Yahudi, mengenai atau tentang orang Yahudi, lam yahtaj iku mboten butuh apa manazala ila iradiha maring nduge akan lafat kalla fihi ing dalam Al-Quran. Ndak usah ada kalanya, ndak usah dikasih sigot tahdid, ancaman atau apa. Alasannya di punya saya ini redaksinya lidatihim, tapi kalau di redaksi yang tulisannya di yang cetakan Saudi Arabia itu lidzillatihim, kayaknya itu yang lebih betul. Jadi lidzillatihim. Kenapa kok tidak ada kalanya lidzillatihim? Karena kenapa kok tidak ada kalanya di setiap ayat yang turunnya mengenai orang Yahudi? Karena tidak butuh untuk mendatangkan kala lidzillatihim, karena hinanya orang Yahudi, wadhafim lan lemahnya orang Yahudi. Entah saya tidak bisa memahami itu, sisi hinanya itu di mana, atau sisi lemahnya itu saya kurang bisa menangkap. Atau mungkin kalau dilihat dari sisi pengetahuan, mungkin ya orang Yahudi itu kan sudah banyak tahu tentang kitab, tentang apa, berbeda dengan masyarakat Mekah. Karena memang tidak tahu mereka, jadi perhatiannya lebih kepada yang tidak tahu itu, yang di Mekah itu. Maka ada kala responnya Quran sangat keras sekali terhadap masyarakat Mekah, ada kalanya. Kalau orang Yahudi itu tidak ada kalanya, karena tidak perlu. Mereka disebut lemah itu mungkin imannya yang lemah karena sudah banyak pengetahuan dan lebih banyak. Indah, ini hanya saja untuk melogiskan itu, karena saya tidak tahu itu. Sebenarnya saya tidak tahu, mungkin saja begitu. Zakaro sampun nyebutaken huteng kaidah menika atau hikmah menika sapa al-Ammani, Imam al-Ammani. Titik faidatun. Jadi ada kecil lagi faidatun itu, seperti dia enggak masuk bahasan Makkiyah dan Madaniyah. Dia juga tidak termasuk ketentuan-ketentuan seperti yang sudah disampaikan ya ayyuhalladzina amanu apa dan tentang kisah Anbiya atau enggak. Kalau yang kisah Anbiya ini enggak termasuk itu. Jadi faidatun, hal unik gitulah. Mungkin jadi faidatun, tapi ada faedahnya. Jadi digolongkan lagi sedikit. Akhraja sampun mengeluarkan atau mentakhrij sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani ani Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud kala ngendika sapa Imam Ibnu Mas'udin, nazala mudun al-mufassalu apa surat mufassal yang dirinci, maksudnya yang pendek-pendek, bimakata di Mekah. Famakatna terus meneng sapa kita, katanya Ibnu Mas'ud, hijajan ing dalem pira-pira mangsa. Jadi kami tinggal lama sekali di Mekah.
Naqra'u hale maca sapa kita hu teng niku mufassal, jadi ayat-ayat yang pendek itu. Wala yanzilulan boten mudun apa mufassal wala yanzilulan boten mudun apa wairuhu saliyane mufassal. Jadi yang turun hanya mufassal saja di Mekah itu. Yang mini-mini, yang kecil-kecil, yang mudah dihafal, mungkin yang mudah dipraktekkan gitu. Ini enggak masuk kaidah, tapi kan unik, jadi dikasih unik sedikit tapi informasinya ada. Mau dimasukkan 2 bait enggak masuk, dimasukkan Maki Madani informasi ini juga enggak jelas, karena mufassal ketentuannya apa saja kan enggak ada kalau dibandingkan dengan riwayat dari Ibnu Abbas yang begitu detail. Jadi dipilah maneh, anak kategori maneh. Oke. Tambihun bisa diartikan tambahan atau peringatan. Tambihun tambahan. Atau kemungkinan lain memang ini diambil dari kitab Tambih, seperti kata komentatornya. Tambihun ini tambih peringatan. Jadi review. Qad tabayyana teman-teman wis jelas bima kelawan barang karena kang sampun nyebutaken sapa kita jari Asyuyuti mane iku minal aujuhi saking pira-pira wajah allati ingkang zakara sampun nyebut hateng allati Ibnu Habibin sapa Imam Ibnu Habib. Napa sing sampun jelas failnya qad tabayyana iku apa al-makiyyu ayat makiyah atau surat makiyah wal madaniyu dan ayat atau surat madaniyah. Itu sudah jelas. Makiyah madaniyah sudah jelas. Jadi dari teorinya Ibnu Habib diurai oleh Asyuyuti seperti di awal diskusi Makiyah Madaniyah itu. Jadi 2 itu sudah jelas. Kemudian yang sudah jelas lagi wa makhtulifa fihi. Wama dan barang maksudnya ayat atau surat ukhtulifa kang den perdebataken fihi apa ing dalem mah. Jadi ada yang Makiyah, ada yang bilang Makiyah, ada yang bilang Madaniyah. Yaitu di bab tahriri suwar itu. Wa tartibun nuzuli dzalika lan uga yang sudah jelas itu ataf ke al-Makki wa Madani. Urutan turunnya itu Makkiyah dan Madaniyah sudah juga dijelaskan oleh Asyuyuti. Terus lagi yang sudah jelas lagi wal ayatul madaniyatu dan ayat-ayat Madaniyah fis suwaril makkiyati yang berada di surat Makkiyah itu juga sudah jelas. Terus kemudian lagi wal ayatul makkiyah itu sebaliknya ayat-ayat makkiyah fiswaril madian fiswaring dalam beberapa surat al-madaniyati kang bangsa madaniyah itu juga sudah jelas. Tapi jadi Asyuyuti wa baqiyalan tersisa aujuhun apa pira-pira wajah atau sisi lain, kategori lain tata'allaqu kang berhubungan apa aujuh bihadzan nau'i kelawan nau sing saiki diwaca iki. Fanat guru moko nyebutaken sapa kita nang iku aujuh wa amsilataha lan beberapa hal yang mirip dengan aujuh. Nyebutaken teng niki aujuh wa amsilataha lan pira-pira barang sing mirip karo aujuh. Sik tak delok meneh naskah liyane. Menawa ana kemungkinan liya. Ini ada perbedaan naskah yang fatal. Ya fatal itu karena informasinya mini dan perlu gitu. Jadi kalau di naskah yang Saudi Arabia itu bunyinya begini, mungkin situ berbeda naskahnya. Kalau punya saya kebalik. Jadi saya baca dulu yang punya saya yang tadi itu wa baqiya aujuhun tata'allaqu bihadzan nau'i fanadhkuruha wa amthilataha. Jadi begitu susunannya. Kalau yang di naskah ini wa baqiya aujuhun tata'allaqu bihadzan nau'i dzakara huwa amthilataha. Gitu bunyinya gitu. Kalau di naskah yang mana ini terbitan Arab Saudi ini. Oke, saya baca yang pakai versinya Arab Saudi saja ya, yang cetakan Al-Mamlakah Al-Arabiyah itu.
Karena itu lebih penting, lebih memberikan informasi gitu. Wa bagialan tersisa aujun apa pira-pira sisi atau kategori tata'allaku kang berhubungan apa aujuh bihadan nau'i kelawan nau menika maki madani menika zakaro ingkang sampun nyebut huwa sapa dia Ibnu Habib itu amsilataha ing pira-pira contone aujuh fanadkuruhu moko nyebut sapa kita jari Asyuti hu nang iki contoh-contoh sing disampaikan Ibnu Habib iki titik. Misalu ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madaniyun. Itu narik klasifikasi. Selain yang sudah didiskusikan ini. Misalu ma utawi contone barang. Maksudnya ayat atau surat. Ayat nazala kang mudun apa bi Makkah di Mekah. Tapi wa hukmuhu utawi hukume madaniyun iku madaniyah. Iku ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Contoh ayat turunnya di Mekah tapi dihukumi madaniyah. Itu ada klasifikasinya lagi. Apa sih pentingnya weruh ngene iki lho? Cerai pentingnya weruh ngene iki kalau kita bertanya secara apa nek ngarani iku ya? Apa itu ya? Dek cabang filsafat dulu. Ono ontologis, epistemologis, karo situ iki. Sangkan parane lah nek kene. Nek ditakoni apa itu tujuane weruh ngene iki? Loh, nanti belum, ini masih bahan mentah. Perlu kajian mendalam lagi gitu. Kalau ditanya manfaatnya apa terhadap langsung diponis kayak ngono ya bar. Apa manfaat secara sosial belajar kayak begini? Yo gak ono secara langsung ya bos, tapi minimal kan bisa melahirkan pengetahuan ini, bisa melahirkan betapa rincinya para ulama dahulu dan betapa menariknya Al-Quran ini, betapa mengagumkannya sehingga bisa menambah keimanan kita terhadap Al-Quran. Gitu. Jadi jalan itu saya kira pikiran pertama. Kalau sudah ada itu kan mungkin akan lahir perilaku-perilaku yang baik. Saya berharapnya begitu. Jadi engkel sing kono sing engkel ngono. Apa sisi apa sini manfaat sosiale? Wah, yes kono-kono lah. Karepe ngono. Oke, tak lanjut. Jadi ayat yang turun di Mekah tapi dihukumi madaniyah, yaitu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Al ayatu ayat nazalat mudun apa ayat menika bi Makkah di Mekah yaumal fathi pada saat fathu Mekah. Wahyalan utawi ayat ing mudun niki wa madaniyatun diarani madaniyah di annaha krana satu menit surat ayat niki wa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari nazalat iku mudun apa ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum ba'dal hijrati sak sampune hijrah. Itu alasannya diarani Makkiyah ya karena mungkin ya ayuhan nas gitu, tapi hukumnya dihukumi madaniyah. Dan juga ada lagi ayat yang seperti itu wa qauluhu dan pangendikane Allah taala ingkang isine al yauma akmaltu lakum kadzalika kaya dene mengkono. Maksudnya kalau dijadikan mubtada khabar ya qaulan utawi pangendikane Allah al yauma akmaltu lakum dinakum iku kadzalika kaya dene mengkono ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Maksudnya turunnya di Mekah tapi hukumnya madaniyah gitu. Karena turunnya itu kan pada saat diwajah itu. Ini keterangannya. Qultu ngucap sapa ingsun jari Imam Asyuti wa kadzalan tambahane maneh
Saliyane redaksinya Ibnu Habib itu wakadalan iku kaya dene iki tegese mudhun di Mekah tapi hukumi Madinah, dihukumi Madinah. Qaulu iku pangendikane Allah taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fi ayatin ukhra ing dalem pira-pira fi ayatin ukhari ukharin ya fi ayatin piye iki redaksine iki iya betul fi ayatin ukhra ing dalem pira-pira ayat ukhra kang liya dibaca ukhra ya karena isim rukun sharif punya ilat dua yaitu sifat dan udul itu ya kira-kira kaidahnya jadi bacanya ukhra di beberapa ayat yang lain karena ayat antu adul amanat ini di sabab nuzulnya itu seingat saya soal pembawa kunci Ka'bah itu dan itu peristiwanya jelas kalau Ka'bah di Mekah tapi hukumnya madaniyah ayat ini karena sudah ada hukum sudah ada bahwa amanat itu harus dilaksanakan kepada ahlinya gitu. Terus sebaliknya sekarang wa mithalu malan utawi contone barang maksudnya ayat nazala kang mudhun apa mabil Madinah di Madinah wa hukmuhu tapi utawi hukume mamakin iku makiyah iku suratul mumtahanati inggih menika surat mumtahanah turunnya di Madinah tapi hukumnya makiyah fa innaha krono sak temene surat mumtahanah nazalat iku mudhun apa surat al mumtahanah bil Madinah di Madinah mukhatibatan dibaca mukhatibatan ndak apa-apa dibaca mukhatabatan ya ndak apa-apa lalu dijadikan maf'ul ajli jadi turunnya itu mukhatabatan krono ngajak omong-omongan kalau dibaca mukhatibatan hale ngajak omong-omongan apa surat mumtahanah iki li ahli Makkah untuk penduduk Mekah turunnya di Madinah tapi sing dijak omong-omongan masyarakat Mekah wa qauluhu lan uga contone mudhun ning Mekah tapi dihukumi mudhun ning Madinah tapi dihukumi Mekah qaulu pangendikane Allah taala fin nahli ing dalam surat an-nahl walladzina hajaru ila akhiriha jadi ayat walladzina hajaru di situ mungkin sudah ada ayatnya wa qauluhu saya ulangi lagi titik tadi itu wa qaulu lan utawi pangendikane Allah fin nahli ing dalam atau juga diatofkan boleh jadi ini termasuk dari atof ke surat Al-Mumtahanah itu jadi termasuk contohnya jadi contohnya wa qaulu yaitu juga pengendikannya Allah fin nahli ing dalam surat An-Nahl ingkang isine walladzina hajaru ila akhiriha nazala mudun terjadi hal mudun apa qauluhu fin nahli tadi itu bil Madinati di Madinah mukhatiban mukhataban hale dijak omong-omongan bihi kelawan iku surat An-Nahl yang ayat itu sopo ahlu Makkah ahli Mekah naibul fa'ilnya atau mirip naibul fa'ilnya mukhataban yang simak ahlu Makkah opo penduduk Mekah turunnya di Madinah tapi yang dijak omong-omongan walladzina hajaru itu penduduk Mekah dan juga contoh dari ini turunnya di Madinah tapi dihukum makiyah adalah wasadru baro'atun awal surat baro'ah nazalah halimudun apa awal surat baro'ah iku bil Madinati di Madinah khitoban ay mukhatiban hale ngejak omong-omongan bi musyriki ahli Makkah kelawan wong musyrike pira-pira wong musyrike penduduk Mekah jadi yang diajak omong-omongan itu orang musyrik yang ada di Mekah tapi turunnya di Madinah masyhur itu kalau baro'ah di Madinah bahkan surat terakhir yang turun gitu titik wa mithalu ma yushbihu berapa kriteria sudah kalau diurut ini jadi pertama makiyah madaniyah setelah itu surat atau yang surat-surat yang diperdebatkan ada yang bilang makiyah dan madaniyah dia sampaikan sudah setelah itu
ada klasifikasi yang dari awal sudah disampaikan. Turun di Mekah tapi hukumnya Madaniyah. Jadi hukumnya. Terus kemudian klasifikasi berikutnya atau sebaliknya tadi turunnya di Madinah hukumnya Makkiyah. Jadi soal hukumnya. Klasifikasi berikutnya adalah mithalu ma yushbihu. Wa mithalu ma yushbihu tanzilal madani fi suwaril makkiyati qauluhu. Wa mithalu malan utawi contone barang yushbihu kang nyerupani apa ma tanzilal madani ing diturunkannya surat madaniyah, surat atau ayat madaniyah fi suwaril makkiyati yang ada di dalam surat makkiyah. Serupa. Ini beda lagi, bukan hukum tapi serupa. Klasifikasi ini mana ini? Karena di awal sudah didiskusikan, ini ada, ini teorinya ada, dan dia hadirkan di sini. Ini contohnya, contoh saja. Berdasarkan riwayat tentunya. Contohnya ayat yang menyerupai ayat yang turun di Madinah yang berada di dalam surat Makkiyah. Iku qauluhu pangendikane Allah Ta'ala fin najmi ing dalam surat An-Najm ingkang isine alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamama. Alasannya fa innal fawahisha krana sak temene fawahish hal-hal yang menjijikkan iku kullu dzambin saben-saben dosa fihi ingkang iku ing dalem dzambin haddun utawi had. Jadi dosa yang di dalamnya ada had itu istilahnya fawahish. Wal kabairo kalau diatofkan fawahisha, wal kabairo lan sak temene sing diarani kabair, dosa-dosa besar. Kullu dzambin iku saben-saben dosa akibatu ingkang utawi akibatnya dosa itu annaru adalah neraka. Wal lamam lan utawi sing diarani lamam yaiku ma barang tegese dosa. Bainal haddaini ingkang wonten ing antarané dua had, dua hukuman. Minadzunubi mane iku minadzunubi saking pira-pira dosa. Walam yakun lan durung ana bimakata iku ning Mekah hadun apa hukuman wala nahwu lan saumpamane hukuman. Jadi ayat ini secara kontennya ini menyerupai ayat Madaniyah, tetapi berada di dalam surat Makkiyah, yaitu surat An-Najm tadi. Kan suratnya Makkiyah. Ada ayat yang menyerupai Madaniyah. Dianggap menyerupai Madaniyah karena sudah ada had, menerangkan soal had. Karena gak paham betul kan yo repot itu klasifikasi koyok ngono. Jadi al-fawahish itu sudah masuk had. Al-lamam itu tidak masuk had, ada di antara dua had itu gitu. Kabair itu neraka, sudah ada siksa, informasi begitu itu. Dan di Mekah belum ada had, belum ada, dan seperti had pun tidak ada. Titik sebaliknya sekarang wa mithalu malan utawi contone barang tegese ayat yushbihu kang nyerupani apa matanzila makata ing diturunkan di Mekah fiswari ingkang wonten ing dalam surat Al-Madaniyati Madaniyah qaulu inggih menika pangendikane Allah Ta'ala wal 'adiyati dhabha. Jadi wal 'adiyati dhabha itu termasuk dikategorikan sebagai ayat yang menyerupai turunnya di Mekah. Padahal dia ada di dalam surat Madaniyah, yaitu surat Al-Adiyat itu kan masuk Madaniyah. Oke, ada contoh kedua wa qauluhu lan pangendikane Allah Ta'ala fil Anfal ing dalam surat Al-Anfal, An-Anfal Madaniyah. Wa idh qalallahumma in kana hadza huwal haqqa min indillah atau seterusnya itu al-ayah. Itu juga termasuk itu. Mengindikasikan itu. Jadi mirip turunnya di Mekah dengan kriteria-kriteria dua bit yang sudah ditentukan oleh, yang sudah disampaikan oleh Suyuti itu. Titik. Ono maneh klasifikasi ini masalah. Wa mithalu mahumila. Ini ndak masuk yusbi, tasbih ndak masuk, hukum ndak masuk, Makkiyah Madaniyah ndak masuk. Jadi wa mithalu malan utawi contone barang humila kang den gawa apa mami Makkah saking Mekah
Ma itu maksudnya ayat Mimakatan saking Mekah ilal Madinati ke Madinah. Iku suratu Yusuf adalah surat Yusuf, al-Ikhlasu dan surat Ikhlas. Dan Asyuti sudah kemarin nyinggung itu kayaknya, yang mengatakan allazina yajtanibuna kabairal ismi, di pengecualian itu sudah dia singgung dia, tapi sedikit dia membantah terus mengecualikan, akhirnya enggak digolongkan ayat pengecualian, tapi sebutannya adalah mithaluma yushbihu tanzilal madani fi suwaril makkiyah. Itu ada yang melihat sendiri di ayat-ayat mustasnayat itu ya, yang dikecualikan itu dari babon suratnya itu. Induk suratnya. Oke. Saiki ono mana klasifikasi ini? Jadi tidak masuk makkiyah, tidak masuk madaniyah, tidak masuk surat yang turunnya di Madinah tapi dihukumi makkiyah, atau sebaliknya turunnya di Mekah dihukumi madaniyah. Tidak masuk itu. Tapi masuknya dibikin kategori lagi. Contoh ayat yang dibawa dari Mekah menuju Madinah adalah surat Yusuf dan Al-Ikhlas. Qultu ngucap sapa ingsun, jari Asyuti, wasabbih lan ayat as-sabbih. Saman buka lagi di surat Al-A'la itu, di pengecualian. Saman lihat sendiri, itu ono ning guna Asyuti itu. Jadi surat Al-A'la kama kaya dene taqaddama wis kepungkur maka dene keterangan maksudnya ya, penjelasan taqaddama kamu kepungkur apa ma fi haditsil Bukhari, dalam hadisnya Imam Bukhari, dan dia enggak mau ngomong lagi di sini. Jadi peristiwanya siapa itu, Al-Barra bin Azib apa siapa itu ya, sama lihat sendiri lagi itu, yang ada orang datang itu, terus itu ada di situ, sama cari sendiri di surat Al-A'la sampai hadisnya Al-Bukhari di situ. Jadi itu termasuk ayat yang dibawa dari Mekah menuju Madinah. Sebaliknya, wa mithalu malan utawi contone barang maksudnya ayat atau surat humila kang den gawa apa minal Madinah dari Madinah ila Makkah ke Mekah, iku yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Jadi ayat yas'alunaka 'anil syahril haram, entah itu di surat apa itu, dinyatakan di situ mungkin ada. Jadi itu contoh yang dibawa dari Madinah menuju Mekah. Ngono ku yo enggak dijelas ning riwayat piye, kon golek dhewe, seperti dia ngomong di fasalnya itu. Dia akan hanya kasih isyarat saja, clue saja. Fihi ang kitalin anis syahril haram kitalin fi. Terus kemudian wa ayatul riba, contoh kedua adalah ayat tentang riba, halallahu al-bai'a wa harrama riba itu. Terus kemudian contoh ayat lagi yang dibawa dari Madinah ke Mekah itu wasadru baro'ata, awal surat baro'ah, yang tadi sudah didiskusikan itu. Asyuti awal baro'ah itu dijadikan contoh ayat yang turunnya di Madinah, tapi yang diajak bicara adalah orang Mekah. Itu jadi diklasifikasi lagi, itu juga bisa dikategorikan sebagai ayat yang dibawa dari Madinah menuju ke Mekah. Sadru baro'ah itu awal surat baro'ah. Dan juga wa qauluhu, pengendikane Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, al-ayat itu beberapa ayat. Titik. Sekarang tidak dibawa dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya dari Madinah ke Mekah, tapi lain, ada klasifikasi lain, yaitu wa mithalu ma humila ilal habasyati. Ulan utawi contohnya barang maksudnya ayat humila kang den gawa apa ma ilal habasyati ke Habasyah, iku pangendikane Allah, kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in al-ayat. Karena memang itu ceritanya begitu, turunnya di ke Raja Habasyah kan waktu itu, entah minta perlindungan atau apa itu,
peristiwanya ayat itu, kemudian di sababun nuzul bisa dicek lagi. Ini hanya clue. Wah, Masya Allah. Kul tunggu ucap sapa ingsun ditambahi bi Asyuti sahha wa sahih hamluha apa nggawa ayat iki. Redaksi informasi di bawahnya ayat ini kuliah ahlal kitab iku ila Rumi nang Rum duduk nang Habasyah. Tapi sinang Habasyah jare Asyuti layaknya itu wayam bagilan selayaknya ayyumah talayat toh tidak ada no contoh. 5 maring barang humila kang den gawa apa mailal Habasyati bi surati Maryam apa kelawan surat Maryam. Jadi mestinya yang jadi contoh itu bukan kuliah ahlal kitab itu kalau ke Habasyah. Kalau itu cocoknya itu misal lumah humila ila Rum gitu. Kalau yang di bawah Habasyah itu contohnya adalah surat Maryam. Alasannya faqad sahha krana wis sahih. Mongko teman-teman wis sahih apa anna Ja'far bin Abi Thalib sak temene Ja'far bin Abi Thalib qara'a iku maca membacakan sapa Ja'far bin Abi Thalib hanang surat Maryam ala Najasyi ing atase raja Najasyi. Titik wa akhrajalan sampun mentakhrij huteng kabar menika bahwa Ja'far bin Abi Thalib itu membacakan surat Maryam itu ke Najasyi. Mentakhrijnya fi musnadihi sapa Ahmad Imam Ahmad fi musnadihi di musnadnya Imam Ahmad bisa dicek di sana. Titik. Wa amma ada klasifikasi lagi masih. Masyaallah. Wa amma malan anapun utawi barang unzila kang den mudhunaken atau diturunkan apa ma bil Jahfati di daerah Jahfah wa Thaif dan di daerah Thaif wa Baitul Maqdis dan di daerah Baitul Maqdis wal Hudaybiyah dan di daerah Hudaybiyah. Fasayati moko iku bakal tumeka apa ma unzila bil Jahfah dan seterusnya itu finnau illadzi ing dalem nau alladzi kang yali melu berikut apa alladzi hadza ing kitab. Maksudnya kalau soal yang turunnya di Jahfah, Thaif, Baitul Maqdis, Hudaybiyah, nah ini ntar lagi sabar ngono ya sekongkon sabar kene ngelu mocone. Wa yudammulan dan kempalakan ilahi maring nau ini alladzi yali hadza itu annau illadzi hadza apa ma barang maksudnya ayat atau surat nazalakan mudun apa ma bimina di Mina wa Arafatin dan di Arafat wa Asfana dan di daerah Asfan wa Tabukin dan di daerah Tabuk wa Badrin wa Tabuka dan di daerah Tabuk wa Badrin dan di daerah Badar wa Uhudin dan di daerah Uhud wa Harra'in dan di daerah Harra wa Hamra'il Asadi dan di daerah Hamra'il Asad. Itu nama tempat semua. Dan Asyuti yo kok nemu loh ibarat-ibarat itu. Jadi kalau di review dari awal itu kategori Makki Madani saja, belum sampai yang lain lah ya. Jadi ada yang tegas Makkiyah Madaniyah surat, terus kemudian ada yang diperdebatkan sebagai Makkiyah atau Madaniyah. Habis itu dirinci lagi, ada ayat-ayat yang dikecualikan dari yang Makkiyah, ada ayat yang dikecualikan dari Madaniyah. Mari ngono ditambahi maneh. Ada yang itu sing tegas iku Makkiyah Madaniyah. Subnya lagi hukumnya. Turun di Madinah hukumnya Makkiyah, turun di Makkiyah hukumnya Madaniyah. Mari ngono di rigidno maneh. Sing nyerupani. Nyerupani mudune ning Madinah, nyerupani mudune ning Madinah, tapi ada di dalam surat Makkiyah. Nyerupani mudune surat Makkiyah, tapi ono ning jero Madaniyah. Atau sebaliknya. Nyerupani mudune ning Madinah, tapi ada di dalam surat Makkiyah. Sik gak tutup ning kono. Ayat sing digawa teko Mekah nang Madinah, lan ayat sing digawa teko Madinah nang Mekah. Karena tidak layak disebut Makkiyah itu harus diklasifikasi lagi karena ada informasinya gitu ya gitu itu. Mari ngono ditutuk nomane. Ada yang ayat di bawah nang Rum, Habasyah, Jahfah sampai pada akhirnya Asyuti harus berhenti di sini karena tidak bisa dimasukkan Makkiyah Madaniyah. Ada ayat-ayat yang turun di perjalanan ke Mina, ke Arafat, ke Asfan, Tabuk, Badar, Uhud dan Hara atau Hamra'il Asad itu.
Ini perlu diklasifikasi lagi. Gitu. Jadi dia bikin klasifikasi fi ma'rifatil hadri was safari. Wis tetene kono sik. Sepurane enek salah-salah luput-lupute omong harokat-harokat sing kliru njaluk ngapura. Lan matur nuwun sing akeh muga-muga dadi manfaat barokah diridane Gusti Allah. Ora usah kadek iso ngamalno. Diwehi iso kagum wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis muga-muga tetep bisa istiqomah. An-nau'utsani ma'rifatul hadari was safari wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.